Iyati. Saya, kata Sa'id bin Musayyab, sholat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi adalah juga untuk anak cucu saya. Nah ya, berarti ibu dan bapak sekalian yang hadir pengajian, yang sholat Jumat, sholat subuh berjamaah, itu sejatinya juga adalah untuk anak cucu kita. Baik itu secara fisikal, litadib, litarbiyah, ataupun secara psikis, yaitu untuk bagaimana betul-betul amal kebajikan kita bisa multi approach, kemudian juga bisa multiplier, bisa ke atas untuk orang tua, bisa ke anak cucu kita. Mana buktinya ini? Ya, dikatakan waslih li fi dzurriyyati. Nah, ujungnya inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ma huwal Islam? Apa itu Islam? Ya, Islam itu adalah istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Yang namanya Islam ini kita ulang-ulang kembali, ya, agar apa? Tadi ya, muhasabah, mengingat kembali, tadhkirah. Islam itu adalah apa? Istislamu lillahi bitauhid, ketundukan secara total kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ibu dan bapak sekalian, kabar baiknya, kalau kita tunduk patuh secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata juga memberikan dampak yang positif, baik secara mikro ataupun secara makro untuk semesta. Jadi kalau kita berbuat baik ketika kita berangkat ke masjid, ya, kita mengaji, itu untuk diri kita, bahkan sampai untuk apa? Ikan-ikan yang sedang berenang di lautan, burung-burung yang sudah mulai mencari makan, sampai ke luar galaksi sana, itu bertasbih kepada kita, yang mendoakan kepada kita, multiplier effect, luar biasa sekali. Ya, ibu dan bapak sekalian, jadi bukan hanya tadi ketundukan total kita, udah Islam aja yang penting tiba lagi gitu. Bukan cuman itu, tetapi ketundukan kita secara total yang bisa dengan berbagai pendekatan yang menunjukkan kita betul-betul ya membutuhkan nahtaju ila dinil Islam. Laisa nahnu faqat lakin alam, yakni madza yahtajuna ilal Islam. Ya, bukan hanya kita, bukan hanya manusia, tetapi semesta itu membutuhkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, sehingga banyak pesan para ulama terkait mulai tadi di usia 40. Di antaranya adalah Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, naqul anna ahlal madinati kanu idza balagha ahadakum arba'ina sanatan nafrugha lil ibadah. Bahwa para warga Madinah, ya, penduduk Madinah Al-Munawwarah, ya, jika salah satu dari mereka atau jika mereka itu sudah mencapai usia 40, maka disitulah saatnya untuk meningkatkan diri, ya, ibadatillah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu saja ibu dan bapak sekalian, bukan hanya ibadah dalam makna ubudiyah ansih, tetapi ibadah dalam konteks ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Jadi yang namanya ibadah itu adalah seluruh aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya zahir ataupun yang batin. Jadi nanti ibu bapak sekalian ketika dari masjid ini pulang ke rumah, di jalan melihat ada bungkus permen, ya, kemudian diambil, itu adalah ibadah dan sokbol atau sebagian dari iman.
Kenapa? Iman yang paling rendah itu adalah apa? Imatatul adza anit tariq. Iman yang paling kecil, yang paling rendah itu adalah apa? Adalah menghindarkan atau mengambil, menyingkirkan adza. Adza itu bisa duri, bisa mungkin ada yang buang bungkus tadi bungkus permen, ada mungkin kulit pisang, pokoknya semua yang membahayakan di jalan itu kita ambil dan letakkan di mazbalah, ya, di tempatnya. Itu adalah bagian dari iman. Kalau ini dilakukan, ya seperti di sini ya, di kompleks ini, insya Allah bersih semuanya. Tidak ada got yang mampet, tidak ada sampah yang mungkin berceceran. Kenapa? Itu adalah apa? Satu bagian dari iman, satu bagian bahwa kita semuanya adalah muslim, ya. Nah, berarti di situ ya kita memaknai ibadah dalam konteks yang sangat luas. Apalagi ibu dan bapak sekalian yang mungkin sudah terbiasa dengan gadget, maka jadikan gadget itu sebagai juga wasilah ilal khairiyah, ya, wasilah, sarana, media untuk mencapai kepada sebuah kebajikan. Ya, itu dari perkataan Imam Nawawi. Ada Imam Al-Qurtubi juga, beliau mengatakan bahwa orang yang telah mencapai usia 40 itu, maka ia telah mengetahui besarnya nikmat dari Allah Azza wa Jalla dan juga kepada kedua orang tuanya sehingga ia mensyukurinya. Imam Malik, kemudian Imam Ibnu Katsir dan juga Imam Asy-Syaukani dan lain sebagainya itu juga berbicara tentang bagaimana meraih takwa di usia senja. Nah, kemudian saya ambil satu tadi Sa'id bin Musayyib sudah, ya, dikatakan ini salah satu fakta, salah satu bukti, salah satu bagaimana sebenarnya apa sih manfaat dari ketika kita beramal kebajikan, ya, dari awal sampai akhir. Di antaranya adalah ada Al-Qadhi Abu Syuja. Beliau dalam satu riwayat itu usianya mencapai 160 tahun. Masya Allah, ya, berarti triple bonus, ya, 60 kali 60 kali 60, nih lebih lagi gitu ya, 180, ini 160, ya. Dikatakan ketika beliau ditanya tentang rahasia masa tuanya yang mulia, nah jadi tua mulia insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin, ya. Dikatakan aku selalu menjaga anggota badanku ini dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menjaga anggota badanku di waktu tuaku itu. Nah, ini salah satu. Dan kabar baiknya juga bahwa tadi yang namanya muslim, karena sifatnya adalah istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah, maka semua yang ada yang menimpa pada kita itu adalah baik adanya. Ya, jadi mungkin di level tertentu ketika mungkin kita memiliki kekurangan atau kita memiliki penyakit, ya, maka syukur itu tetap harus ada, ya kan? Ini di level di mana, ya, ajaba amrul muslim, sangat menakjubkan perkara orang muslim itu, ya, ketika dia sehat dia bersyukur, ketika dia sakit dia bersyukur juga. Kenapa? Karena dengan sakit itu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit banyak rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ada misalnya kalau Ramadan selalu dibawakan riwayat sumu tasihu. Ya, pertama sebenarnya riwayat ini perlu dipertanyakan. Sebagian menganggap hadisnya itu lemah, sebagian bahkan menganggap maudhu palsu. Tapi lepas dari itu, sumu tasihu, puasa maka kalian itu akan sehat. Terus ada kemarin teman puasa baru 3 hari masuk opname,
Terus gimana? Oh salah hadisnya. Oh secara riwayat memang lemah. Tetapi bukan berarti secara general ya puasa itu apa bikin sehat. Ada yang hari ini puasa besok meninggal. Alhamdulillah gitu ya. Innalillahi gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ada orang yang puasa ternyata sakit. Ya memang begitu. Artinya ya kalau tadi riwayatnya kita tinggalkan, kalau orang puasa kemudian dia sehat, tentu saja itu adalah secara general. Kenapa? Karena banyak memang manfaat puasa. Tetapi bukan berarti kalau puasa kita itu kemudian sehat tidak sakit. Karena sakit itu sejatinya juga adalah anugerah. Teorinya ibu dan bapak sekalian ya. Kalau prakteknya ya kita belajar ya terus memperbaiki diri kita. Nah dari situ kemudian ternyata tadi mulai dari masa muda ya dengan ibadah kepadanya, kemudian masa dewasa yang semakin mengoptimalkan jiwa dan raga hingga memasuki usia senja dengan penuh mulia. Ya kalau anak muda biasanya ish kariman au mut syahidan. Ya jadi hiduplah dengan karim, dengan mulia atau meninggal secara syuhada. Maka kita boleh juga atau syuh atau syekhul kariman wa mut syahidan. Ya, kita hidup dalam usia senja itu dengan kemuliaan dan berakhir dengan meninggal dalam keadaan syuhada. Ibu dan bapak sekalian, makna syuhada atau syahid konteksnya juga bisa duniawi, bisa ukhrawi. Ini juga merupakan motivasi. Ya, mungkin kita sering melihat nih di TV, ada orang meninggal, ya, ada yang tenggelam, ada yang misalnya, ya, misalnya qadarullah kecelakaan pesawat, ada yang terbakar, ada yang terjatuh benda yang besar, yang keras, atau mungkin ada ibu-ibu yang ketika melahirkan meninggal. Itu sejatinya adalah bagian dari syahid di jalannya. Jadi jangan khawatir, di mata manusia mungkin orang itu tenggelam, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kuasa dan juga ciri dari syuhada. Orang melihat kebakaran kemudian orang itu meninggal dunia dengan keadaan terbakar, badannya hancur. Itu di mata manusia, tetapi sejatinya itu adalah bagian dari kemuliaan kepadanya. Sehingga ya kita belajar, saya belajar bahwa kematian itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah jalan menuju alam keabadian. Saya ingat sekali ada teman di Sinbad Residen itu ya yang dia itu takut sekali dengan kematian. Takut ya, banyak ada teman juga kemarin di Parung Panjang ya, seorang dokter pendidikan Islam itu takut dengan kematian. Saya bisa menganalisis itu karena memang dari awal plus juga tolabul ilmnya ya, mungkin perlu adanya tambahan untuk meyakinkan bahwa dikatakan apa, kematian itu akan datang. Aina al-makan wal aidan zaman. Di mana saja, kapan saja, dengan keadaan bagaimanapun. Nah, ini motivasi untuk saya dan juga untuk ibu dan bapak sekalian. Ya, jangan hanya melihat secara fisikal, tetapi lihat dalam konteks perspektif agama. Kita akan menemukan sebuah kehidupan yang mulia dan keabadian, kebahagiaan di alam sana. Maka semakin tua semakin baik amalnya. Ya, dikatakan di riwayat Muslim, la yatamannu ahadukum al-maut wala yad'u bihi min qabli ayyatihi innahu idza mata in qata'a amaluhu wa innahu la yuridul mu'mina umruhu illal khair. Janganlah seorang itu dari kalian mengharapkan kematian
kematian itu tidak perlu diharapkan, ya, tetapi ketika datang ya silahkan, kan? Dan jangan pula berdoa agar segera mendapatkan kematian. Asanya itu sudah putus, ya. Sesungguhnya bila kematian itu tiba, maka terputuslah in qata'a amaluhu. Dan kemudian apa? Tidaklah usia seorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali menambahkan kebaikan. Nah, ya, dikatakan la yazidul mu'mina umruhu illal khair. Jangan kebalikannya, ya. Ini yang terakhir nih, ya. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ya, ada 3 karakter, ada 3 orang yang dia itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan, tidak dibersihkan, ya, dan juga tidak dipanggil, ya, dilihat tidak dipanggil. Dia itu apa? Mereka itu juga mendapatkan azab yang alim. Mereka itu dikatakan pertama itu adalah apa? Ya, dikatakan pertama adalah apa? Syekhun zanin wa malikun kadzab wa ailun mustakbir. Seorang yang sudah tua tetapi berzina. Ya, baik itu zina mata, tangan, ya, dan yang lainnya. Kemudian juga penguasa yang kadzab. Ya, wah, sekarang itu rame nih, ya, menjelang menjelang tahun 2024, ya. Ya, jangan banyak sekali yang, ya, wallahu alam, ya, kita ya husnudzon, mudah-mudahan mereka tidak berbohong. Tetapi kalau berbohong, kadzab, itu mereka di hari kiamat termasuk orang yang tidak dilihat, tidak disucikan, pokoknya dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah ailun mustakbir. Ya, orang yang apa? Orang miskin yang sombong. Ya, katanya kalau miskin ya perlu sombong, kalau kaya sombong udah biasa katanya, gitu ya. Nah, dalam konteks sombong di sini adalah batorul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah apa? Menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan meremehkan manusia. Ini banyak sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul dikatakan innallaha la yanduru ila ajzamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik, tidak melihat rupa, tetapi yang dilihat itu adalah kemuliaan dari hatinya dan juga amal baiknya. Nah, ibu dan bapak sekalian, berarti semakin tua semakin baik amalnya. Ini amalan di usia senja, mulai dari kita amal yang wajib, menambahkan dengan yang sunnah, hindari subhat dan yang haram. Kita perbanyak tahmid, tahlil, istighfar, kemudian taubat, kemudian zikir, sholawat, talibul ilm, tadabbur Al-Quran, dan juga jangan lupa doa untuk anak cucu kita. Ya, ini dalilnya. Perhatikan amal wajib, laksanakan amalan sunnah, hindari perbuatan haram, zikir, tahmid, tasbih dan tahlil, dan terakhir doa panjangkan umur. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wadli awaqtil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa ghafirli. Ya Allah, perbanyaklah hartaku. Kerja gitu ya. Kalau perbanyak harta doa doang ya gak bisa, harus kerja gitu ya. Ya Allah, perbanyaklah hartaku. Ya, kalau Pak Prof Safiantoni itu kaya, sukses, kaya, bahagia, insyaallah gitu ya. Nah, jadi perbanyak hartaku, anakku, dan berkahilah, ya, karuniakan wa barik li fima atoitani, dan berikanlah, panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu, dan ahsin,
perbaikilah, baguskanlah amalku, serta waghfirli. Nah, ini doanya termasuk yang terakhir berlindung nih. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari rasa malas, mager, malas gerak gitu ya, juga perlindungan dari lemahnya hati, ya, juga dari masa tua yang sulit, dan juga perlindungan dari sifat kikir dan pelit. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum. Segala yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang baik ya, yang semuanya kebaikan dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya pribadi. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa ada waktunya? Iya, silakan, masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Oh, ada 15 menit.